Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada jamaah yang hadir dalam kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh pendengar dan pemirsa kajian ini dari kaum muslimin yang mudah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan oleh Allah SWT hidayah di atas Islam dan sunnah. Bersyukur kepada Allah SWT diberikan taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fiddin, azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, satu generasi yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan di tengah-tengah manusia, yang merupakan generasi yang terbaik, yang tidak pernah ada sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah akan ada lagi, yaitu para sahabat yang merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina lahum. Sebaik-baik manusia pada zamanku ini, kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Sebaik-baik manusia dalam akidahnya, dalam tauhidnya, dalam ibadahnya, ilmunya, pemahamannya, amalnya, dakwahnya, akhlaknya, muamalahnya, dan yang lainnya. Mereka yang terbaik di tengah-tengah umat ini. Enggak pernah ada sebelumnya dari nabi-nabi sebelumnya yang menamai para nabi, dan juga tidak sudahnya, karena Nabi menyebut sallallahu alaihi wasallam dengan khairun nas, sebaik-baik manusia, paling baik sudah. Orang yang paling baik ya para sahabat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan kebaikan, dan bukan hanya kebaikan, Allah sebutkan Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redho kepada mereka. Enggak ada lagi yang lebih tinggi kecuali redho. Keredoan Allah kepada generasi yang terbaik dari mereka. Kemudian dibahas oleh para ulama tentang para sahabat radhiyallahu ajma'in, karena adanya orang-orang yang membenci mereka, mencaci maki mereka, dari kalangan khawarij, dari kalangan nawasib, dari kalangan syiah. Mereka adalah orang-orang yang rusak hatinya, rusak akalnya, rusak keyakinannya, dan rusak kehidupannya. Dan orang yang mencaci maki para sahabat
adalah orang yang paling hina di muka bumi ini. Mencaci maki sahabat, mencaci seorang muslim aja, itu dosanya dosa besar. Muslim. Sekarang yang dicaci generasi yang terbaik dari umat ini, pembawa syariat agama ini, yang Nabi SAW menyampaikan wahyu kepada mereka, kepada para sahabat. Mereka tujuannya mencaci maki sahabat untuk membatalkan syariat agama ini. Jadi tetap aja akan ada orang-orang yang akan merusak agama ini, akan ada tetap, karena Allah sudah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Makanya untuk berjuang menegakkan agama harus terus ada, nggak boleh berhenti. Sebagaimana para perusak ada, yang menegakkan agama juga harus ada, nggak boleh berhenti. Para sahabat radhiyallahu majma'in, meskipun mereka dicela, dicaci, dimaki, tidak membahayakan mereka, karena mereka sudah dipuji oleh Allah Ta'ala, dan mereka dijamin semuanya dengan surga. Wa kullan wa'adallahul husna, semua para sahabat kami jamin dengan surga, dalam surah Al-Hadid ayat 10. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, kita membahas tentang para sahabat ini karena ada orang-orang yang mencaci maki sahabat, mencela para sahabat, dan meragukan tentang para sahabat. Maka kita bahas di dalam kitab akidah, dibahas tentang masalah ini. Kita akan bahas tentang poin ke-49 dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Poin ke-49, antum lihat bukunya, dan semua lihat bukunya di halaman 407. Poin ke-49 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Termasuk dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yaitu menjaga hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka menerima apa yang datang dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' tentang keutamaan dan kedudukan mereka. Ahlussunnah juga mengakui keutamaan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah umat yang paling tinggi akhlak dan perangainya. Meskipun demikian, Ahlussunnah tidak melewati batas terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka tidak mempunyai keyakinan tentang kemaksuman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan mereka melaksanakan hak-hak para sahabat dan mencintainya, karena mereka mempunyai hak yang besar atas seluruh umat Islam, dan kita dianjurkan untuk mendoakan mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr di ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah Muhajirin dan Ansar. Di ayat 8 Allah menyebutkan tentang Muhajirin di surah Al-Hasyr. Di ayat 9 Allah menyebutkan tentang Ansar, dan di ayat 10 Allah sebutkan di ayat 8 tentang Muhajirin, di ayat 9 tentang Ansar, di ayat 10-nya di surah Al-Hasyr ini. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah Muhajirin Ansar, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang beriman. Wahai Rabb kami, sungguh engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Doa inilah doa orang yang mengikuti kaum Muhajirin Ansar dengan kebaikan, yang menunjukkan atas kesempurnaan cinta mereka kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sanjungan mereka terhadapnya. Sesungguhnya orang yang pertama kali masuk dalam doa ini adalah para sahabat radhiyallahu majma'in. Mereka yang terlebih dahulu beriman,
dan mereka pula yang telah mewujudkan keimanan tersebut. Ayat tersebut menafikan, meniadakan kedengkian atau kebencian dari semua segi. Hal ini menunjukkan tentang kesempurnaan cinta mereka kepada sahabat. Arti kecintaan ahlu sunnah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ahlu sunnah mencintai para sahabat karena Allah dan Rasulnya. Ahlu sunnah mencintai para sahabat karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk mencintai mereka yang lebih dahulu beriman dan mendapat kehormatan menemani Nabi SAW. Juga karena mereka telah berbuat baik kepada seluruh umat, dan karena mereka lah yang menyampaikan semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa saja yang sampai kepada kaum muslimin, apakah itu ilmu atau kebaikan, itu hanyalah dengan perantaraan mereka. Antum perhatikan di sini bahwa ahlu sunnah mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Di dalam kitab-kitab, apakah itu Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, itu ada penjelasan tentang dan seterusnya tentang manaqib, keutamaan atau fadailus sahabah, tentang keutamaan para sahabat. Keutamaannya sangat banyak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in karena mereka yang lebih dahulu beriman, mereka yang membantu mereka yang membantu Rasulullah SAW, mereka yang pertama kali menegakkan agama ini, mereka yang pertama kali berdakwah mengajak orang untuk masuk dalam agama Islam, mereka yang pertama kali hijrah, mereka pertama kali berjihad, dan yang lainnya. Semua yang pertama adalah para sahabat. Maka semua kebaikan yang kita peroleh dengan perjuangannya para sahabat. Kebaikan kita sekarang ini, kita berbuat baik, nggak lepas dari perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tegaknya agama ini, yang pertama adalah pertolongan Allah, tapi yang kedua ya perjuangan para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai tegaknya agama ini. Makanya nggak bisa dinafikan tentang bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seorang mukmin nggak boleh menjelekkan para sahabat, tidak boleh. Kalau seandainya pun di antara mereka ada kesalahan, tapi kebaikan mereka seperti lautan. 1-2 kesalahan mereka, tapi kebaikan mereka seperti lautan. Hilang kesalahan mereka. Dan Allah sudah janjikan kepada mereka ampunan. Allah janjikan mereka dengan sorga. Sudah cukup tuh. Dan Allah sudah redho kepada mereka. Sudah redho. Dan nanti ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang bahwa mereka tidak akan masuk neraka. Gitu. Ada hadisnya di sini, nanti kita akan baca. Makanya nggak boleh kita mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum, nggak boleh. Rasulullah SAW, saya ulangi lagi. Jadi apa saja yang sampai kepada kaum muslimin, apakah itu ilmu atau kebaikan, dengan perantaraan sahabat. Dan sampainya ilmu wahyu ini kepada kita, Al-Quran dan Sunnah, ya perantara para sahabat. Karena Rasulullah SAW pertama kali menyampaikan kepada para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, tabi'in menyampaikan tabi'in sampai sekarang. Dan sanadnya bersambung semuanya. Silsilatul dzahab, mata rantai emas yang tidak terputus. Makanya kita wajib untuk mencintai mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena itu orang-orang yang terbaik dari umat ini dan Allah redho kepada mereka. Tentang keredoan Allah, antum bisa lihat yang pertama di dalam surah At-Taubah di ayat 100. Tentang Allah redho. Yang kedua dalam surah Al-Fath ayat 18. Allah sudah menyebutkan tentang para sahabat dan Allah redho kepada mereka. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adalahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Dan orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin ansar dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
mereka kekal dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang besar. Dalam surah At-Taubah ayat 100. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Allah mengetahui tentang apa yang ada dalam hati mereka, dan Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Jadi Allah ridho kepada orang-orang mukmin yang berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon. Jumlah mereka kurang lebih ada 1.400 orang, yaitu pohon Samura yang terletak di wilayah Hudaybiyah. Dan para sahabat juga Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, mereka akan jadi saksi di tengah-tengah umat ini nanti. Kalau Rasulullah menjadi saksi atas para sahabat jadi saksi untuk semua umat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, umat yang adil, umat yang baik, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Dari ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama ahli hadis di dalam kitab-kitab mereka untuk menjelaskan bahwa as-sahabatu kulluhum udul. As-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil. Ya kalau rawi-rawi hadis diperiksa, untuk sahabat nggak perlu diperiksa, karena Allah sudah menyaksikan mereka, Allah redha kepada mereka, dan Allah jadikan mereka sebagai umat yang terbaik dan menjadi saksi atas seluruh manusia. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa para sahabat kulluhum udul, semuanya adil, semuanya orang-orang yang baik. Maka dijelaskan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini yang saya bacakan dari kitab saya, Mulia dengan Mansalaf. Di buku Mulia dengan Mansalaf ini ada bab tentang keutamaan salafus saleh. Di bab yang ketiga di buku Mulia dengan Mansalaf, di bab yang ketiga ada keutamaan salafus saleh. Ini saya lagi bacakan antum dari buku Mulia dengan Mansalaf. Jadi dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang wafat tahun 463. Beliau membuat pasal khusus dalam kitabnya, itu dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ma'rifati Usuli Ilmi Riwayah, di juz yang pertama. Kata beliau tentang pujian Allah dan Rasulnya, tentang keadilan para sahabat, dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan, memeriksa perawi hadis sesudah mereka. Kemudian beliau menjelaskan wajib memperhatikan keadaan para perawi selain sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, karena keadilan terpercayanya para sahabat telah sahih dan telah diketahui melalui pujian Allah terhadap mereka, dan Allah mengabarkan tentang kesucian mereka, serta Allah telah memilih mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran. Kemudian beliau membawakan ayat dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Jadi Allah menyebutkan kalian, itu para sahabat pertama kali, sebaik-baik manusia yang ditampilkan di tengah-tengah manusia ini, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, lebih baik buat mereka. Tapi di antara mereka yang dapat petunjuk, di antara mereka ada yang fasik. Kebanyakan mereka orang fasik. Kemudian juga dibawakan surah ini Al-Baqarah ayat 143.
dan juga ayat-ayat yang lain. Dan dia mengatakan ayat ini meskipun umum tetapi yang dimaksudlah khusus, yaitu para sahabat. Ayat ini maksudnya surah Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini meskipun umum tapi yang dimaksudlah khusus, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tentang para sahabat, sebelum saya lanjutkan tentang definisi sahabat itu, ya, di bab yang ketiga ini dimulai dengan masalah, saya sebutkan as-sahabiyyu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Jadi sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Dia bertemu dalam keadaan dia beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Berarti kalau dari definisi ini, bahwa orang munafik bukan sahabat dan sahabat bukan munafik, gitu. Karena dimasukkan oleh orang-orang Syiah laknatullah alaihim bahwa sahabat ada yang nifak. Tidak, bahwa orang-orang munafik bukan sahabat dan sahabat bukan munafik. Dan disebutkan juga oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, kata beliau, pendapat yang paling benar yang aku pegang ialah bahwa para sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman dan dia wafat dalam keadaan beriman. Bertemu dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Dan termasuk sini bertemu, bisa bertemunya sebentar, bisa juga lama. Apakah dia menurutkan hadis dari Nabi atau tidak? Begitu juga disebutkan oleh yang lainnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang pernah menyertai dan melihat Rasulullah SAW, yang dia beriman, maka ia terhitung sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan juga oleh Abu Muhammad bin Hazm, yang terkenal dengan Ibnu Hazm, yang wafat tahun 456 Hijriah. Beliau berkata, sahabat tidak semua orang yang telah duduk bersama Rasulullah SAW, artinya dia masuk Islam meskipun hanya sesaat dan mendengarkan perkataan beliau meskipun hanya satu kalimat, atau menyaksikan beliau secara langsung, dan tidak termasuk munafik. Artinya orang munafik bukan sahabat dan sahabat bukan munafik, dan seterusnya. Beliau bawakan di dalam kitabnya Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam. Begitu juga dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar Al-Qurtubi, yang terkenal dengan Ibnu Abdul Bar, yang wafat tahun 463 Hijriah. Beliau mengatakan, sungguhnya para sahabat tidak perlu kita bahas tentang keadaan mereka, karena sudah ijma' sepakat ahlul haq dari kaum muslimin, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa para sahabat semualah orang yang adil. Dalam kitabnya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Sekarang kita lanjutkan penjelasan dari syarah akidah. Kita melihat di halaman 408, Rasulullah SAW melarang keras umat Islam mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna adakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudhadim wal nasifa. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di tangannya, lau anna ahadakum, kalau seandainya seorang dari kalian, anfaqa, berinfak, mithla uhudin dhahaba, infak sebesar gunung Uhud berupa emas,
ma balagha mudahim wal nasifa, maka belum bisa mencapai nilai infak mereka meskipun mereka infak hanya 1 mud, yaitu sepenuh 2 telapak tangan dan tidak juga separuhnya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku, jangan mencela sahabatku, jangan menuduh sahabatku, jangan memfitnah sahabatku, dan yang lainnya. Jangan mengejek para sahabat, jangan melecehkan mereka. Demi Allah yang diriku di tangannya, kalau seandainya seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, jadi sekarang kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas, bukan 1 gram emas, bukan 1 kilo, bukan 1 ton. Gunung Uhud berapa ton emas tuh infak. Sahabat infak berupa makanan kurang lebih sebesar 2 telapak tangan. Kita infak dengan sepenuh gunung Uhud berupa emas, sahabat segini belum bisa mencapai derajat sahabat. Bayangin tuh, orang infak ribuan ton emas, sahabat cuma berupa makanan 2 telapak tangan. Kita belum bisa mencapai derajat sahabat karena imannya mereka, karena ikhlasnya mereka, dan yang lainnya lagi. Ini yang mengatakan siapa di sini? Rasulullah SAW as-sadiqul masduq. Enggak boleh didustakan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak boleh mencaci maki sahabat. Enggak boleh menceritakan tentang kejelekan para sahabat, tidak boleh sama sekali. Kalau menceritakan kebaikannya boleh sebutkan. Makanya enggak boleh orang menyebutkan kejelekan sahabat sedikitnya, enggak boleh. Kata Nabi SAW, wa idza dzukira ashabi faamsiku. Apabila disebutkan kejelekan sahabat, kamu diam. Jangan lanjutkan pembicaraan itu. Itu dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Dan orang yang melaknat, mencaci maki sahabat, itu dia dilaknat oleh Allah, malaikat, seluruh manusia. Untuk melihat hadisnya, Nabi SAW bersabda, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kelima. Jadi orang yang mencaci maki sahabat dapat laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Orang sekali aja dia mencaci maki sahabat, dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. 2 kali, 3 kali. Kalau setiap hari, ya besar sekali dosanya. Maka sebagian ulama mengkafirkan orang mencaci maki sahabat. Sebagian ulama, diantaranya Imam Malik rahimahullah. Dan juga akibatnya jelek orang yang mencaci maki sahabat. Ini kalau antum melihat orang-orang yang mencaci maki sahabat, yang udah jelas orang-orang Syiah ya, bahkan dalam sholatnya juga mencaci maki sahabat yang menemani Nabi seumur hidupnya, yaitu sahabat Abu Bakar Umar. Itu mereka caci dalam sholatnya. Makanya kehidupannya rusak orang-orang Syiah itu. Dan rata-rata itu berpengaruh, dosa itu antum perhatikan, punya pengaruh kepada semuanya, kepada akal, kepada hati, kepada tubuh. Jadi orang yang berbuat dosa itu punya pengaruh. Nanti antum bisa lihat dan antum bisa baca dalam bukunya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Itu punya pengaruh orang berbuat dosa itu. Makanya hati-hati. Kita pun demikian juga. Kalau kita banyak dosa itu punya pengaruh. Semakin banyak dosa, semakin gak waras akalnya. Semakin banyak dosa, semakin rusak hatinya. Semakin banyak dosa, semakin rusak juga dia. Hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan manusia. Maka dosa itu punya pengaruh yang luar biasa. Makanya orang-orang Syiah, kalau antum lihat, itu di akhir hayatnya itu jelek mukanya. Dan rata-rata gila. Karena berpengaruh kepada akal dosa itu. Dan orang-orang yang banyak dosa yang lain selain mereka juga demikian dalam kehidupan. Udah berpikirnya udah nggak waras sudah. Gitu. Makanya antum mohon keselamatan. Kita selalu mohon keselamatan kepada Allah Taala agar dijaga iman kita oleh Allah, dijaga hati kita, dijaga akal kita. Karena banyak orang-orang yang berakal tapi dia rusak akalnya. Itu pengaruh apa? Pengaruh dosa. Untuk perhatikan itu. Ini kalau saya bicara tentang masalah ini panjang ini. Misal ini aja. Makanya ada orang-orang yang diberikan Allah zakat, kepintaran. Tapi ketika dibawakan dalil Quran dan Sunnah dia tolak. Itu berarti udah apa? Udah rusak akalnya dia. Rusak akalnya. Punya pengaruh. Apa dosa apa yang dilakukan itu oleh dia? Ketika dia sudah menolak dalil dari Quran Sunnah. Makanya Syekhul Islam menyebutkan di dalam kitabnya Dar'u Ta'arul Aql wan Naql. Ada orang-orang yang dikasih oleh Allah zakat, kepintaran, tapi dia tidak bisa paham apa yang disampaikan dari dalil. Tapi ada orang-orang awam yang balid, bodoh, tapi paham apa yang disampaikan. Subhanallah. Ini kekuasaan Allah. Makanya hati-hati itu. Itu pengaruh apa? Dosa. Pengaruh dosa. Gitu. Jadi kalau saya mau bicara tentang akibat dosa panjang dari kitabnya Al-Imam Qayyim Ad-Da' wad-Dawa. Banyak orang-orang yang berbuat dosa itu umurnya tidak barokah sama sekali, waktunya tidak barokah, dan kehidupannya tidak barokah karena banyaknya dosa. Maka antum hati-hati, banyak taubat kita kepada Allah atas semua dosa. Pengaruh itu dalam kehidupan luar biasa pengaruh. Makanya saya kalau bicara soal ini panjang. Banyak orang yang juga malas melakukan sholat akibat dosa. Bangun subuh selalu telat, itu dosa. Dan masih banyak lagi udah dalam kehidupan itu. Kalau kita bicara soal masalah orang yang mencaci maki sahabat, kita kembali kepada pembahasan ini. Itu mesti dia rusak udah, mukanya rusak, akhlaknya rusak, dan juga akalnya rusak. Dan ini banyak dibuktikan oleh orang-orang yang tinggal bersama mereka ini, orang-orang Syiah. Rusak akalnya, dia akhirnya gila sudah. Bukan hanya orang awam yang ceramah nih, lagi ceramah. Lagi dia ceramah ini dia mukulkan dirinya. Sampai ditolong oleh murid-muridnya. Dan ini bukan kejadian sekali dua kali, ratusan kali udah terjadi. Dan videonya ada. Muammam, artinya orang-orang tokoh-tokohnya Syiah itu. Karena sering mencaci maki sahabat, sampai dia ngomong udah gak waras sudah. Sampai dia mukul dirinya, cakar mukanya, robek dirinya, robek bajunya. Ini kejadian bukan sekali dua kali, ratusan kali udah terjadi. Itu pengaruh apa? Pengaruh mencaci maki para sahabat, orang ajma'in. Makanya wajib atas umat Islam untuk taat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara, khususnya dalam masalah ini. Memuliakan para sahabat radhiyallahu ajma'in, dan dalam mereka menghormati serta memuliakannya. Dan Ahlussunnah meyakini bahwa sedikit saja dari amal mereka para sahabat itu mengalahkan amal yang banyak dari selainnya. Sedikit mereka beramal itu mengalahkan amal kita. Bahkan bukan hanya amal kita setahun dua tahun, seumur hidup kita. Sebagaimana hadis di atas, dan ini bukti yang besar atas keutamaan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jangan kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Berdirinya mereka sesaat bersama Nabi SAW
lebih baik daripada ibadah seorang dari kalian sepanjang umurnya. Anda perhatikan tuh. Jangan kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Berdirinya mereka sesaat bersama Nabi lebih baik daripada ibadah kalian seumur hidup. Jadi berdirinya sahabat sesaat itu lebih baik daripada ibadah kalian. Di Mulia dengan Masalaf saya bawakan lafadznya. Di sini enggak, di Mulia Masalaf ada saya bawakan lafadznya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala maqamu ahadihim sa'atan khairun min amali adikum arba'ina sanah. Janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berdirinya mereka sesaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada ibadah seorang dari kalian selama 40 tahun. Athar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Fadailus Sahabah. Imam Ahmad punya kitab judulnya Fadailus Sahabah yang ditahqiq oleh Wasiullah Abbas, 2 jilid. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan disesuaikan oleh Syekh Albani dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah, dalam takhrij Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Kemudian tujuan orang-orang itu mencaci maki sahabat dijelaskan. Apa sih maksud mereka mencaci maki sahabat itu? Dijelaskan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah yang wafat tahun 264 Hijriah. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau mengatakan, idza ra'aitar rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'an haqqun wa innama adda ilaina hadzal Qur'ana was sunana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innama yuriduna ayajrahu syuhudana liyubtilul kitaba was sunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, apabila engkau melihat seorang mencaci maki salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa ia zindiq, dia munafik. Karena menurut akidah kita bahwa Rasulullah SAW adalah hak dan Al-Quran adalah hak, dan hanya para sahabatlah yang menyampaikan Al-Quran sunnah kepada kita. Mereka hendak mencela saksi-saksi kita para sahabat agar dapat membatalkan Al-Quran dan sunnah, padahal celaan itu lebih pantas bagi mereka, dan mereka adalah orang-orang zindiq, orang-orang munafik. Ini dibawakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ma'rifati Usuli Ilmi Riwayah di juz yang kedua. Jadi tujuan mereka mencaci maki sahabat untuk membatalkan apa? Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika orang mencaci maki sahabat, yang pertama dia mencela Allah, karena yang memberikan tazkiyah tentang kebaikan para sahabat siapa? Allah. Dan Allah redha kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang kedua, dia mencela Rasulullah SAW, karena Rasulullah sudah apa? Sudah menyatakan khairun nasi qarni. Rasulullah juga mengatakan la tasubbu ashabi. Ketika mereka mencela, dia telah mencela Rasulullah SAW. Yang ketiga, dia telah mencela syariat agama ini. Artinya kalau para sahabat dicela, berarti batal agama ini udah. Karena pembawa rawi-rawi yang membawa untuk menyampaikan Al-Quran Sunnah melalui para sahabat. Gak mungkin orang langsung tabi'i, gak mungkin. Harus melalui sahabat. Kalau langsung kepada mereka, ya gak diterima hadisnya. Jadi harus melalui sahabat. Jadi mereka pada akhirnya mencela syariat. Dan ini di belakang mereka adalah orang-orang siapa? Yahudi.
dan Nasrani. Makanya pendiri agama Syiah siapa? Pendiri agama Syiah Abdullah bin Saba al-Yahudi laknatullah alaihi. Dia yang bikin agama Syiah. Untuk apa? Membatalkan syariat agama ini. Kemudian yang keempat, mereka merusak namanya para sahabat, dan mereka telah berbuat dosa besar, yang paling besar dengan mencaci maki para sahabat. Kita lanjutkan sekarang. Allah dan Rasulnya telah menyebutkan tentang keutamaan yang banyak dari para sahabat dibandingkan umat-umat yang lain. Maka wajib atas umat Islam ini untuk mengimani tentang keutamaan sahabat dan mencintai mereka karenanya. Ahlussunnah meyakini tentang orang-orang yang dijamin masuk surga sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100 dan juga surah Al-Hadid ayat 10. Tadi ayatnya sudah saya bacakan dalam surah At-Taubah di ayat 100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Artinya orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam di antara orang muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mana di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dan Allah juga sebutkan dalam surah Al-Fatah ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon. Allah mengetahui tentang apa yang dalam hati mereka, lalu Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan ketenangan kepada mereka, dan Allah memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahu husna, dan mereka semua kami jamin dengan sorga. Artinya Allah sudah menjamin mereka ini dengan sorga. Kemudian kalimat wa kullan wa'adallahu husna, dan Allah menjanjikan mereka dengan sorga. Maksudnya orang-orang yang masuk Islam, berperang dan berinfak sebelum Fatu Mekah maupun sesudahnya, semuanya Allah SWT jamin masuk surga. Hal ini menunjukkan keutamaan para sahabat semuanya. Allah saksikan keimanan mereka dan Allah jamin mereka dengan surga. Ini disebutkan, nanti antum lihat tafsir dari ayat Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahu husna, disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan surah Al-Hadid ayat 10. Selanjutnya Rasulullah SAW juga menyebutkan sahabat-sahabat yang masuk surga seperti 10 orang yang dijamin masuk surga. 10 orang yang masuk surga, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat di footnote-nya lihat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu majma'in. 10 orang. Ketika mereka masih hidup, Nabi sudah mengatakan mereka masuk surga. 10 orang ini, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu majma'in. Dan mereka semuanya adalah Quraisy. Semuanya mereka ini Quraisy. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Abi Asim, dan Al-Hakim.
yang menyebutkan tentang 10 sahabat. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil, disebutkan semua yang disebutkan Nabi, 10 orang itu dengan kalimat sorga. Kemudian sahabat Thabit bin Qais bin Syammas juga sahih riwayatnya. Dan selain mereka dari para sahabat seperti Ummatul Mukminin, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Salam, Uqasyah bin Mihsan, Sa'ad bin Mu'adz, dan selain mereka radhiyallahu majma'in. Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang orang-orang yang ikut perang Badar dan Hudaybiyah bahwa mereka tidak akan masuk neraka. Mereka tidak akan masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Lan yadkhulan nar rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah." Tidak akan masuk neraka seseorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka. Lan yadkhulan nar rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan orang-orang yang hadir perang Badar ini punya keutamaan yang khusus. Hadir perang Badar. Dan ini merupakan sebesar-besar keutamaan karena Rasulullah SAW mengkhususkan kepada mereka persaksiannya dengan surga. Dan ini termasuk salah satu bukti kebenaran kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bukti kebenaran kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya setiap orang ditentukan dan dijamin Rasulullah SAW masuk surga dengan ketentuan-ketentuannya, maka mereka akan tetap istiqamah di atas iman. Jadi ketika Nabi mengatakan bahwa mereka ini masuk surga, ya Nabi sudah tahu dari Allah bahwa mereka akan istiqamah demikian sampai mereka wafat. Sehingga mereka mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semuanya. Dan Ahlussunnah menerima serta menetapkan apa yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an secara mutawatir dan yang lainnya, bahwa sebaik-baik orang dari umat ini sesudah nabinya SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Jadi ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya, siapakah orang yang terbaik? Beliau jawab Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Kemudian siapa? Utsman. Kalau sudah 3, berarti Ali yang keempatnya. Ali sendiri yang melakukan demikian. Karena kalau kita lihat orang-orang Syiah, mereka mendahulukan Ali. Dianggap bahwa Abu Bakar itu merampas haknya Ali menurut mereka. Hak apa? Hak khilafah. Dianggap merampas. Tidak merampas, karena di baiatnya Abu Bakar disepakati oleh seluruh umat Islam. Jadi waktu meninggalnya Rasulullah SAW, Rasulullah wafat di hari Senin. Beliau lahir hari Senin, wafatnya hari Senin. Jadi kalau orang merayakan kelahiran Nabi, pada akhirnya dia merayakan apa? Wafatnya Nabi juga. Karena Nabi lahirnya hari Senin dan wafatnya hari Senin. Dikuburkannya Nabi hari Rabu. Dikuburkan hari Rabu. Waktu itu para sahabat bingung, mesti ada pengganti Nabi. Belum bisa dikuburkan karena belum ada penggantinya. Ini sibuk ini semuanya. Makanya ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, karena cintanya para sahabat, sedih para sahabat. Musibah yang terbesar wafatnya Nabi SAW. Musibah yang terbesar. Makanya kalau kita kena musibah, kata Nabi, ingat musibahku. Kalau kalian kena musibah, ingat musibahku. Apa? Musibah wafatnya Rasulullah SAW. Musibah kita semua ringan. Karena apa? Wafatnya Nabi, terputusnya apa? Wahyu. Yang merupakan ruh dan kehidupan. Wahyu itu ruh dan kehidupan. Wahyu itu. Kemudian bingung para sahabat.
Umar karena cinta yang luar biasa, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi meninggal, aku akan penggal lehernya. Karena cintanya kepada Nabi. Kaget Umar. Kemudian Abu Bakar datang mencium kening Nabi, wahai Nabi, engkau wangi ketika engkau masih hidup dan juga meninggal dunia. Kemudian setelah itu Abu Bakar menemui para sahabat di Masjid Nabawi. Karena sebelahan, Abu Bakar mengatakan bahwa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Kemudian dibacakan dalam surah Ali Imran oleh Abu Bakar Siddiq. Umar nangis ketika mendengar Abu Bakar membacakan ayat itu. Kemudian sedih, sudah semua para sahabat sedih. Sehari Senin, Selasa begitu juga. Akhirnya kemudian orang-orang Ansor di Bani Saqifah berkumpul juga mereka untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah. Kemudian dikabarkan datang Abu Bakar, Umar dan semua datang. Ali mau datang ke sana. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada mereka. Sempat ada keributan sedikit tapi selesai. Kata mereka, minna amir wa minkum amir. Dan antara kami harus ada amir, kalian juga ada amir. Kata Umar radhiyallahu anhu, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami ini amir, kalian pembantunya. Kami amir. Dibacakan hadis Nabi SAW, ala imatu min Quraisyin, imam dari Quraisy. Enggak berhak yang lain. Enggak berhak orang Ansar yang lain. Yang berhak untuk jadi imam, menjadi khalifah Quraisy. Selain Quraisy enggak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Nas. Dalil. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala imatu min Quraisyin, imam dari Quraisy. Selain Quraisy enggak boleh. Makanya dulu nih, bukan sekarang, 30 tahun yang lalu gitu. Ketika ada kelompok-kelompok sempalan ini mengatakan kita harus baiat kepada imam ini. Saya bilang imam dari Quraisy, gak ada imam dari orang Jawa atau Sumatera, gak ada. Ini cerita 30 tahun yang lalu. Saya ketemu mereka. Mestinya imam itu musyawarah antum, siapa yang harus dibunuh lebih dahulu. Karena Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, idza buyal khalifataini faqtulu adahuma. Apabila dibaiat dua khalifah, bunuh salah satunya. Sekarang antum musyawarah dulu siapa yang harus dibunuh. Jadi mereka juga bingung, enggak pernah kan tuh mengangkat khalifah. Khalifah itu harus dari siapa? Quraisy, Nas. Dan dalilnya sahih dan berapa hadis tentang Quraisy. Ala imam min Quraisy. Maka dalam Al-Quran yang disebutkan tentang suku hanya satu, li ilafi Quraisy, nggak ada yang lain. Itu tentang keutamaan Quraisy. 10 orang jamin masuk surga dari Quraisy. Kemudian khalifah harus, setelah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian kata Abu Bakar, aku baiat engkau Umar. Tidak, engkau harus baiat. Dibaiat oleh Umar. Kemudian sahabat langsung semuanya sami'na wa ata'na. Enggak ribut, langsung tuh baiat Abu Bakar. Terjadi baiat itu. Seluruh sahabat baiat kepada Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, Amirul Mukminin yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Karena itulah yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Ketika Nabi sakit, yang menjadi imam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ada seorang bertanya, Rasulullah, kalau seandainya engkau meninggal dunia, aku datang kepada siapa? Pada Abu Bakar. Banyak hadisnya. Jadi menunjukkan bahwa sesudah wafatnya Rasulullah, yang berhak menjadi khalifah Abu Bakar. Setelah dibaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu, baru kemudian dimakamkan Rasulullah SAW di hari Rabu'nya. Sudah pengganti. Dan semua sudah setuju. Itu baiat. Kemudian ketika 2 tahun Abu Bakar memimpin dan mulai sakit Abu Bakar sudah menunjuk sahabat Umar. Karena memang sudah penunjukan langsung.
Karena Nabi suruh mengikuti dua orang sudah wafatnya Nabi, Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi SAW, iqtadu billadaini min ba'di, Abu Bakar wa Umar. Dan akan mengikuti dua orang sudah wafatku, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan kedua-duanya adalah teman dekat Nabi dan juga sebagai apa? Mertuanya Nabi SAW. Orang yang paling dekat sudah. Justru yang dicaci maki, dicela oleh Syiah yang mana? Dua orang ini dalam sholatnya mereka, laknatullah alaihim. Orang Syiah laknatullah alaihim. Mereka mencaci maki para sahabat, padahal mereka adalah orang yang terbaik. Dan juga kalau kita ceritakan tentang para sahabat, ceritakan kebaikannya, kita nggak akan ditanya tentang mereka sama sekali. Makanya buat apa kita mencela mereka, buat apa? Allah menyebutkan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Kan enggak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Seandainya mereka salah enggak akan ditanya. Yang ditanya apa? Tentang kita akan ditanya. Allah sebutkan dua kali ayat itu dalam surah Al-Baqarah. Ayat itu Allah sebutkan dua kali dalam surah Al-Baqarah. Kemudian setelah Abu Bakar dibaiat, kemudian Umar. Setelah Umar, kemudian Utsman. Dan ini 6 orang yang ditunjuk oleh Umar untuk musyawarah. 6 orang. Di antaranya Utsman, Ali dan yang lainnya. Ditunjuk Utsman. Kemudian setelah itu Ali radhiyallahu majma'in. Dan ini sudah sepakat semuanya. Dari Ahlussunnah sepakat sudah. Sebagaimana ditunjukkan oleh athar dan ijma' para sahabat yang mendahulukan Utsman radhiyallahu anhu atas Ali radhiyallahu anhu dalam baiat. Khilafah salah seorang dari keduanya, Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma, tidak akan terjadi melainkan setelah musyawarah seluruh kaum muslimin menurut perbedaan tingkat mereka. Dan kisah ini masyhur dalam kitab-kitab tarikh. Masyhur kitab ini. Artinya dalam kitab sejarah masyhur. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya khalifah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Barang siapa yang mencela atau tidak membenarkan tentang kekhilafan salah seorang dari mereka, maka dia lebih sesat daripada kedai piaraannya. Dalam syarah akidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlussunnah senantiasa setia dan cinta kepada Ahlul Bait sesuai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti." Sesungguhnya aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap ahlul baitku, yaitu keluargaku. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap ahlul baitku, keluargaku. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap ahlul baitku, yaitu keluargaku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam. Kemudian disebutkan di lanjutan riwayat itu, antum lihat di footnote. Footnote-nya lihat. Lanjutan riwayat tersebut adalah Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu an, "Wahai Zaid, siapakah sebenarnya ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk ahlul baitnya?" Zaid bin Arqam berkata, istri-istri beliau adalah ahlul baitnya. Ahlul bait. Kemudian ahlul bait yang dimaksud adalah orang yang diharamkan menerima sedekah sepeninggal beliau. Husain bertanya, siapakah mereka? Jadi ahlul bait ini nggak boleh terima sedekah, nggak boleh terima zakat, tidak boleh. Siapa mereka itu? Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengatakan mereka adalah keluarganya Ali, keluarganya Aqil. Di situ lafadznya keturunan, itu salah. Yang benar keluarga. Mereka adalah keluarganya Ali. Kemudian keluarga Ali, keluarga Aqil, bukan keturunan, keluarga Aqil. Keluarga Ja'far dan keluarga Abbas. Husain bertanya, apakah mereka semua diharamkan untuk menerima sedekah? Jawab Zaid, iya.
Jadi orang yang ngaku keturunan Nabi, dia tidak boleh terima apa? Sedekah, nggak boleh. Ahlul Bait nggak boleh terima sedekah, nggak boleh terima zakat, tidak boleh. Yang termasuk Ahlul Bait di sini pertama kali masuk adalah istri-istri Nabi SAW. Maka dikatakan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, karena dia perawi hadis yang mendengar langsung dari siapa? Dari Nabi SAW. Jadi dia lebih tahu tentang apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Zaid menjelaskan bahwa istri-istri Nabi adalah Ahlul Baitnya. Kemudian setelah itu disebutkan beberapa keluarga yang termasuk Ahlul Bait. Allah berfirman tentang istri-istri Nabi dalam surah Al-Ahzab ayat 32-33. Allah berfirman, ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Wahai istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu. Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa kalian wahai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi Allah menyebutkan di sini apa? Kalimatnya istri Nabi dengan apa? Ahlul Bait. Nas Al-Quran ini. Jadi orang-orang Syiah mengatakan istri Nabi tidak masuk Ahlul Bait. Ini mengingkari Al-Quran. Ini orang Syiah mengatakan istri Nabi bukan Ahlul Bait. Padahal Allah menyebutkan innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa-dosa kalian wahai Ahlul Bait, yaitu istri Nabi. Karena awalnya bicara tentang istri Nabi di ayat 32-nya, ya nisa'an Nabi. Jadi Ahlul Bait di sini yang pertama kali adalah di samping anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhun. Jadi Allah hendak mensucikan mereka, membersihkan mereka Ahlul Bait yaitu istri Nabi. Karena mereka umatul mukminin. Jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwa umatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, mereka adalah istri-istri beliau nanti di akhirat. Jadi istri Nabi itu yang 11 itu adalah nanti istri beliau nanti di akhirat, di surga. Kemudian Ahlul Bait Nabi lagi yaitu keluarga Rasulullah, saudara dekat Rasulullah SAW, dan yang maksudnya adalah yang soleh di antara mereka. Sedangkan yang tidak soleh yang nggak masuk, seperti Abu Talib, Abu Lahab dan yang lainnya nggak masuk. Dan Allah menyatakan tentang Abu Lahab itu dibacakan surah Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Jadi binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia binasa. Artinya dia sudah dijamin masuk neraka, pasti udah. Abu Talib, Abu Lahab pasti udah masuk neraka dengan dasar nas. Jadi hubungan darah, sekedar hubungan darah yang dekat dan bernisbat kepada Rasulullah tanpa kesalahan ketakwaan dalam menjalankan syariat Islam tidak manfaat baginya sedikit pun juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.